Halo kawan, semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan diselimuti keberkahan. Jumpa kembali dengan Auto Ngapak, sebuah channel sederhana yang mengulas tentang otomotif, desain grafis, dan vlog bebas. Sebelumnya, telah kami sampaikan sekilas tentang sejarah, tahun produksi, dan juga model dari Daihatsu Veroza. Pada segmen otomotif kali ini, akan kami sampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan jika kalian ingin memiliki Daihatsu Veroza. Sebelum kalian meminang Daihatsu Veroza, kami sarankan untuk menyimak video ini sampai selesai, agar kalian dapat mengetahui apa saja yang perlu diperhatikan saat akan meminang Daihatsu Veroza. Yang pertama, pahami karakter mesin Daihatsu Veroza. Daihatsu Veroza merupakan mobil segmen SUV besutan Daihatsu. Pertama kali mengaspal pada tahun 1987, Daihatsu Veroza ditenagai oleh mesin bensin 1600 cc 4x2 rear-wheel drive seperti halnya mobil SUV lainnya. Mesin ini mampu menghasilkan daya maksimum 94 HP dengan RPM 5700. Dilengkapi sistem transmisi 5 tingkat dengan percepatan manual, mesin mobil ini mampu menghasilkan torsi maksimum 127 Newton yang bisa dicapai dengan 4.800 RPM. Yang kedua, perhatikan eksteriornya. Dari segi eksteriornya, Daihatsu Veroza memiliki bodi besar. Tampilan mobil SUV ini tampak gagah dengan bodi yang mengotak tanpa banyak lekukan. Hal ini karena Veroza memang ditujukan untuk aktivitas semi off-road menerjang medan jalan banjir atau berlumpur. Grillnya berbalut aksen silver dipadukan dengan lampu utama berdesain simetris. Adapun lampu sein terpisah dari lampu utama, disematkan menghiasi kedua ujung bemper. Veroza memiliki 4 kursi di belakang kemudi. Dari segi beratnya Daihatsu Veroza memiliki bobot 1.325 kg yang bisa diisi muatan hingga 325 kg. Yang ketiga, interior juga sangat perlu diperhatikan. Jika dibandingkan mobil-mobil di zaman sekarang, bagian interior Daihatsu Veroza memang terlihat sederhana karena fiturnya standar. Pada dashboard misalnya, desainnya tergolong sedikit usang. Dirancang dengan dominasi warna hitam dan belum tersedia fitur-fitur modern, tentu karena mobil ini pertama kali mengaspal sejak 20 tahunan yang lalu. Kalian bisa melakukan modifikasi pada bagian jok untuk membuat tampilan interiornya makin keren, misalnya menggunakan bahan kulit sehingga terkesan lebih mewah. Tidak hanya jok, kamu juga bisa melapisi bahan leather ke beberapa bagian lain seperti roda kemudi hingga pintu bagian dalam supaya lebih serasi. Keempat, pahami konsumsi BBM Daihatsu Veroza. Soal bahan bakar, Daihatsu Veroza menggunakan sistem multi-point injection dengan kapasitas tangkil sebesar 60 L. Konsumsi bahan bakarnya 12,4 liter per 100 km atau dalam rasio 1:8. Rasio ini dianggap konsumsi yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan mobil-mobil sekarang yang dapat mencapai rasio pukul 1:15. Soal akselerasinya, Daihatsu Veroza bisa mencapai 13,5 detik untuk 0 hingga 100 km per jam dengan kecepatan maksimum hingga 150 km per jam. Kelima, perhatikan kelebihan dan kekurangan Daihatsu Veroza. 1. Desain bodi gagah dan tangguh. Salah satu keunggulan utama dari mobil Veroza yakni pada tampilannya yang terkesan tangguh. Dengan tampilan eksterior bergaya kotak yang sederhana namun penuh gaya, mobil ini masih jadi incaran hingga sekarang, khususnya bagi para penggemar otomotif vintage.
Kesan tangguh pada mobil ini juga didukung oleh ground clearance yang tinggi, memberikan mobil kemampuan untuk melewati medan yang sulit. Desain pilar B mobil yang kuat berfungsi sebagai pelindung rollover, menambah aspek keamanan pada Veroza. 2. Kemampuan melewati berbagai medan jalan. Tak hanya dari segi desainnya, kemampuan mobil ini dalam menempuh berbagai medan juga membuat Veroza tangguh. Tingginya ground clearance membuat mobil ini menjadi mampu melintasi jalan terlebih saat banjir, di jalanan berlumpur hingga jalan terjal tanpa mengalami selip roda. Maka itu, banyak yang menjadikan mobil ini sebagai kendaraan-kendaraan off-road. 3. Suspensi tergolong nyaman. Suspensi pada mobil ini juga tergolong nyaman, bahkan saat melintasi medan jalan yang rusak sekalipun. Hal ini karena Daihatsu Veroza mengadopsi sistem suspensi double wishbone sebagai peredam kejut teleskopik dengan stabilizer yang menggunakan pegas torsi bar untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna mobil. 4. Sudah dilengkapi rem cakram. Selain itu, mobil ini juga sudah dilengkapi sistem pengereman cakram, lengkap dengan booster pada roda bagian depan. Rem parkir mobil menggunakan mechanical internal expansion pada roda bagian depan sehingga aman saat memarkir mobil, baik di jalanan miring, menurun, atau menanjak. Berikut akan kami sampaikan sekilas tentang kekurangan dari Daihatsu Veroza. 1. Tergolong boros bahan bakar. Dilihat dari konsumsi bahan bakarnya, mobil ini tergolong cukup boros. Dalam rasio BBM 1:8, sangat jauh berbeda dengan mobil keluaran Daihatsu terkini yang rasio konsumsi BBM-nya mencapai pukul 1,15. 2. Akses ke bagian belakang yang agak sulit. Mobil ini tidak menggunakan pintu samping untuk jok penumpang belakang. Ini bisa jadi satu kelemahan dari mobil Veroza karena akses ke jok penumpang belakang jadi agak sulit. Veroza menggunakan pintu samping di bagian depan dan pintu belakang yang terletak di belakang jok penumpang belakang. 3. Desain interiornya minim. Kekurangan lainnya dari Veroza adalah desain interior mobil. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bagian interior pada mobil sangat basic dan minim fitur. Hal ini karena mobil Veroza terbilang sudah cukup lawas dan fitur-fitur di dalamnya terbilang sangat terbatas. Demikian sekilas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan apabila ingin membeli Daihatsu Veroza. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda, khususnya yang ingin memiliki Daihatsu Veroza. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan subscribe, like, dan komentar yang membangun.